Shalom, perkenalkan nama saya Ardi Wiranata. Saya dari Prodi Musik Gereja dari kampus IAKN Palangkaraya. Di sini saya akan menganalisis lagu dengan judul Kita Masuk Rumahnya dari PKJ nomor 13 dan lagu pop dengan judul Ku Nyanyi Hosana. Baik, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu lagu PKJ nomor 13, Kita Masuk Rumahnya. Nah, jadi lagu Kita Masuk Rumahnya ini merupakan bagian dari buku nyanyian PKJ, yaitu Pelengkap Kidung Jemaat nomor 13. Dan juga lagu ini sering dinyanyikan dalam ibadah Kristen Indonesia. Dan juga latar belakang dari lagu ini yaitu mengajak jemaat untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam beribadah. Lagu PKJ nomor 13 Kita Masuk Rumahnya ini, lagu ini aslinya berjudul We Have Come Into His House, diciptakan oleh Bruce Bellinger, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Ia Mugar, Yayasan Musik Gereja di Indonesia. Nah, lagu ini asli dirilis pada tahun 1976, sedangkan diterjemahkan ke bahasa Indonesia dibuat pada tahun 1998. Nah, genre lagu ini yaitu lagu rohani kidung gereja. Kita masuk ke dalam perspektif filosofisnya. Lagu Kita Masuk Rumahnya ini mencerminkan filosofis tentang kehadiran Tuhan yang dapat dirasakan dalam kebersamaan dan ibadah. Konsep ini dikaitkan dengan teologi tentang imanan Allah, kehadiran Allah dalam dunia, dan juga konsep filosofinya yaitu musik ini sebagai medium untuk merasakan kehadiran ilahi, ekspresi emosi spiritual, dan pengalaman estetis dalam konteks ibadah, dan juga kaitannya dengan musik gereja. Nah, jadi kaitannya dengan musik gereja, lagu ini sangat umum dalam musik gereja dimanapun di Indonesia, dan juga mencerminkan tema penyambutan dan kebersamaan dalam iman. Kita masuk ke dalam analisis musik. Nah, jadi musiknya ada melodi, harmoni, ritme dan tempo, dan instrumen dan aransemen, dan yang terakhir yaitu lirik. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu melodi dan harmoni. Nah, melodi lagu ini sederhana dan mudah diikuti, menciptakan suasana yang sangat hangat dan mengundang. Harmoni mendukung melodi dengan baik, memberikan kesan yang menenangkan. Dan juga ritme dan tempo. Ritme yang moderat dan tempo yang tidak terlalu cepat menciptakan suasana khidmat dan memungkinkan jemaat untuk merenungkan arti dari lirik lagu tersebut. Nah, efeknya adalah pengalaman spiritual yang mendalam dan rasa kebersamaan. Dan juga instrumen dan aransemennya. Nah, biasanya diiringi dengan piano atau organ. Aransemen sederhana namun efektif, namun mendukung makna dan lagu tentang kebersamaan dan kehadiran Tuhan. Dan juga kita masuk ke liriknya, yaitu liriknya sederhana namun kuat, mengajak setiap orang yang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Analisis makna teologis dari lirik menekankan undangan terbuka dari Tuhan untuk semua orang. Nah, kita masuk ke kesimpulan dari lagu PKJ nomor 13 dan dengan judul Kita Masuk Rumahnya. Nah, kesimpulannya itu ialah lagu ini mengajarkan tentang pentingnya kebersamaan dan merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah. Lagu ini memberikan dampak positif terhadap ibadah dan pengalaman spiritual, menciptakan rasa persatuan dan kedamaian. Dan saran saya itu lagu ini mengajak pendengar untuk merenungkan lirik dan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, saya akan menyanyikan sebagian lirik dari lagu Kita Masuk Rumahnya. Jadi seperti ini. Kita masuk rumahnya, berkumpul
Nah, itu lirik dari lagu Kita Masuk Rumahnya. Nah, kita masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu lagu pop rohani yang berjudul Ku Nyanyi Hosana. Nah, identitas lagu ini yaitu judul lagu adalah Ku Nyanyi Hosana, sebuah lagu pop rohani kontemporer yang populer di kalangan anak muda Kristen. Nah, dan juga latar belakang lagu ini sering dinyanyikan dalam ibadah modern dan konser musik rohani. Lagu Ku Nyanyi Hosana ini diciptakan dengan lirik dan komposisi oleh Rudy Piano, dinyanyikan oleh Jos Simanjuntak. Ada juga versi lain yang diciptakan oleh Ruth Teresia dan diaransemen oleh Timothy Ezra. Tahun rilis tidak ditemukan secara spesifik, namun lagu ini termasuk dalam kategori lagu pop rohani kontemporer yang populer pada dekade terakhir. Nah, genre lagu ini yaitu pop rohani, Kristen, dan gospel. Nah, kita masuk ke latar filosofis. Perspektif filosofis lagu Ku Nyanyi Hosana ini yaitu lagu ini mencerminkan filosofis tentang penyembahan yang ekspresif dan sukacita dalam iman. Konsep ini bisa dikaitkan dengan teologi tentang respon manusia terhadap kasih karunia Tuhan. Nah, kita masuk ke konsep filosofinya. Musik sebagai medium untuk mengekspresikan sukacita, penyembahan, dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan juga kaitannya dengan musik gereja. Lagu Ku Nyanyi Hosana ini merupakan bagian dari tren musik pop rohani yang lebih modern dan dinamis. Analisis musik lagu Ku Nyanyi Hosana. Kita masuk ke melodi dan harmoni. Nah, melodi lagu ini ceria dan mudah diingat. Ciptakan suasana yang penuh sukacita, harmoni modern mendukung melodi dengan baik, memberikan kesan yang dinamis, dan juga ritme dan temponya. Ritme yang cepat dan tempo yang energik menciptakan suasana penyembahan yang hidup dan membangkitkan semangat. Efeknya adalah pengalaman spiritual yang mengembirakan dan penuh energi. Terus yang ketiga, kita masuk ke instrumen dan aransemen. Biasanya diiringi dengan band modern, gitar, drum, dan keyboard. Aransemen dinamis dan penuh semangat mendukung makna filosofis lagu tentang sukacita dan penyembahan. Nah, kita masuk ke liriknya. Liriknya sederhana namun kuat, menyatakan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Analisis makna teologis dari lirik menekankan respon sukacita terhadap kasih Tuhan. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan lagu Ku Nyanyi Hosana. Kesimpulan lagu ini mengajarkan tentang pentingnya sukacita dan ekspresi dalam penyembahan kepada Tuhan. Lagu ini memberikan dampak positif terhadap ibadah dan pengalaman spiritual, menciptakan suasana yang penuh semangat dan sukacita. Nah, saran saya, lagu ini mengajak pendengar untuk merasakan sukacita dalam penyembahan Tuhan dan mengekspresikan iman